BB 1221-1225. Bab 1221, Membunuh. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Dou Zun yang berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas menuju aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Dou Zun yang berpakaian ungu berkedut saat melihat ini. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan marah ketika angin tinju ganas yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di wajah boneka emas gelap ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di hati Dou Zun yang berpakaian ungu saat Dou Qi yang besar dan perkasa melonjak dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap keluar dari lengan bajunya. Setelah itu, ia mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang ke arah wayang setan langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin sepoi-sepoi saat dia menyerbu ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari Hall of Souls di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah terguncang oleh kekuatan yang kuat sampai memuntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. Berat, kamu berani menerobos aula jiwaku. Apakah kamu mencari kematian? Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Amukan Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah bergema. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut yang berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Xiao Yan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam menyelimuti tempat itu dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari tampilan aura ini, ada 4 orang yang benar-benar ahli Douzong yang telah mencapai level 6 atau 7 bintang. Bajingan, pelindung ini memintamu berhenti. Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, memperlihatkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang bergegas dengan cara yang gelap dan padat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak berguna setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah yang teratur. Kabut hitam yang megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul dan langsung berubah menjadi ular sanca hitam besar yang berukuran ratusan kaki. Itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin yang kuat yang menyerang Xiao Yan dengan keras. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah yang keras menjadi bubuk dimanapun ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retakan bergegas melewati tempat itu saat mereka menyebar seperti kilat. Hanya 4 pelindung saja yang berani menghentikanku. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan saat dia berhadapan dengan 4 pelindung Hall of Souls yang cukup kuat, menghentikannya. Tubuhnya yang menyerang ke depan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi naga api coklat ungu yang sangat besar. Ekor naga itu diayunkan dan kecepatan maju Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Setelah itu menjadi seperti meteorit yang bertabrakan dan dengan kejam bertabrakan dengan piton raksasa hitam. Nyah! Bang! Tabrakan yang kuat ini langsung meletus menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu keluar dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah. Suara retakan. Penjaga Hall of Souls di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus di tengah pekikan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menabrak dinding hitam pekat. Mereka langsung terguncang menjadi sekelompok daging cincang buram dan berdarah di tengah gelombang suara retak. Riak energi menyebar dan ekspresi dari 4 pelindung Hall of Souls berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi mendesing. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke tubuh mereka. Ledakan. Kabut hitam pekat di atas mereka berempat segera menjadi tipis setelah menderita pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka perlahan-lahan menjadi stabil setelah bergesekan dengan tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Belalang mencoba menghalangi mobil. Serangan sengit itu memaksa keempat Douzong mundur. Setelah itu, Xiao Yan tertawa dingin.
Beberapa cahaya sengit segera melintas di matanya. Jarinya dijentikan dan 4 api ungu coklat menyembur keluar. Selanjutnya, itu dengan keras menabrak 4 pelindung Hall of Soul, yang terluka parah. Suhu mengerikan dari api hati 3000 teratai menyebabkan tangisan sengsara yang dipancarkan dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi, mengungkapkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Kamu juga tubuh spiritual, namun kamu membantu dalam bahaya sesama kerabatmu. Kamu harus mati. Nada suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari antara alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan, ledakan, dan hancur menjadi kehampaan. Xiao Yan mengisap dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung Hall of Souls. Jiwa pelindung Hall of Soul terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada seram, di mana tempat di mana jiwa-jiwa di penjara. Anda hanya memiliki 1 kesempatan. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan ketiganya tadi. Kengerian di wajah pelindung Hall of Soul semakin pekat saat melihat ekspresi seram yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam mengeluarkan tangisan pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Bicaralah. Ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di aula kunci jiwa, pelindung aula jiwa itu berbicara dengan ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan menjadi ketiadaan di depan matanya. Itu adalah penaklukan yang sebenarnya. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka, tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Katakan padaku jalannya. Kalau tidak, mati. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia berbicara. Belok kiri di depan, aula pelindung jiwa segera menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah terdalam dari aula besar dengan cara seperti kilat. Dengan pelindung aula jiwa ini yang memberitahunya jalannya, perjalanan selanjutnya sedikit lebih santai. Namun, dia masih terhalang oleh banyak ahli Hall of Souls di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Douzong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Douzun. Meskipun orang-orang ini hebat dalam jumlah, mereka dikalahkan relatif cepat di bawah api hati 3000 teratai Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan jumlah pelindung Hall of Souls yang telah mati di tangannya di sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk mentabulasi mereka yang bahkan lebih lemah. Bagaimanapun, yang dibutuhkan hanyalah tamparan dan penjaga Hall of Souls yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh 3000 Lotus Heart Flame sampai tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar bintang 7 Douzong atau lebih. Mereka yang lebih kuat dengan cepat melarikan diri. Xiao Yan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tetapi tujuan utamanya saat ini adalah untuk mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Kemanapun Xiao Yan lewat saat dia maju ke depan menjadi berantakan total. Mayat menutupi lantai. Pada saat ini, Xiao Yan seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali nyala api ungu coklat melonjak, itu akan disertai dengan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api surgawi baru yang lahir setelah menelan 3000 api yang membara juga telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki Si di sepanjang jalan. Bang! Di koridor yang luas, Xiao Yan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi oleh api ungu coklat ke dada Hall of Soul Protector. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia secara acak melemparkan tubuh ke samping seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung, yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara dingin, seberapa jauh lagi. Lock Soul Hall ada di ujung koridor, aula pelindung jiwa berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan oleh Xiao Yan di sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya.
Orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh penatua terhormat. Namun, semua tetua terhormat di aula saat ini sedang ditunda di luar. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan lolos dari tangan Xiao Yan. Namun, sebelum dia bahkan bisa melarikan diri untuk jarak tertentu, angin panas telah mengalir dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Hall of Souls. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap oleh orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban apapun di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiao Yan melihat ke ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya. Douqi diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mempercepat langkahnya sedikit. Setelah itu, dia tiba di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak keluar dari lengan bajunya. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke pintu logam. Bang! Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan sengit ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di depan mata Xiao Yan. Itu adalah alun-alun yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1000 kaki berdiri di atas. Alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di ujung rantai ini. Bagian dalam klaster cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiao Yan sudah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut ketika dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuhnya yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan berjalan ke alun-alun ini yang dipenuhi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada gugusan cahaya yang sangat terang di tempat itu. Sebuah aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan gemetar diam-diam menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiao Yan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Itu bergegas di atas alun-alun dengan kilat seperti mode. Setelah beberapa napas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang lelaki tua dengan rantai besar menempel di anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiao Yan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya berisi suara serak yang menyebabkan seseorang berduka. Guru, murid ini ada di sini. Bab 1222, Hantu Tua Zaixing. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara pribadi melihat Yao Lao sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Bentuk tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang ada hanyalah kelemahan seorang pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Nyawa Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini ketika dia telah berada di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam kelompok cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya serak saat dia berkata, "Anak kecil, akhirnya dewasa." Xiao Yan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang tinggi dan ujung yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu telah tumbuh sedemikian rupa. Kalimat pendek ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia menggosok matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan Deat Soul Mountain Range. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar gugusan cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas light cluster. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa segera melonjak keluar dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di gugusan cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan sebelum menutupi seluruh gugus cahaya. Kekuatan spiritual ini,
memiliki beberapa aroma keadaan jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalamannya. Saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan akrab dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiao Yan saat ini telah jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa Xiao Yan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, sehingga kondisinya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya telah meremehkan potensi Xiao Yan. Merusak. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di gugusan cahaya. Ledakan. Setelah suaranya terdengar, kluster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan, dan pecah di tengah-tengah sedikit suara. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan kluster cahaya. Matanya segera menatap 4 ular piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Bajingan ini dari Hall of Souls. Ini adalah rantai kunci jiwa. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Hal ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat rantai yang menempel di anggota tubuhnya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar sangat memikirkan diriku yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam dan semacam rasa dingin yang gelap dan pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disempurnakan menjadi ketiadaan oleh 3000 Lotus Heart Flame. Mendesis. Telapak tangan Xiao Yan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam gelap sampai yang terakhir memancarkan gelombang asap putih. Ini adalah... Yao Lao terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia mengerti sesuatu. Kegembiraan melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, kamu telah menelan api surgawi yang lain. Ya, itu adalah 3000 api yang membakar. Xiao Yan tertawa. Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa. Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satu pun api surgawi sepanjang hidup mereka. Tidak disangka Xiao Yan dapat menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Retakan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam dengan paksa retak terpisah. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat bahwa api hati 3000 teratai memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 ular sanca besar lainnya seperti rantai juga dibakar dan dipatahkan. Xiao Yan melepaskan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Setelah kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya dilepas dari tubuhnya. Dia menyesal sedikit pada saat itu. Tidak disangka dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak terduga. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Lock Soul Hall ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik gugusan cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, karena aku di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan kekacauan di Hall of Soul. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan melengkung di udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di udara aula besar. Namun, cambuk api ini akan melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang tiba-tiba menjadi padat. Cambuk api tampaknya telah menempel di dinding spasial, mengeluarkan suara yang jernih sebelum memantul. Masih ada ahli dari Hall of Souls. Cepat, pergi.
Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat muncul. Tidak perlu ada pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia sebenarnya sangat berani datang ke Hall of Souls saya untuk merebut seseorang. Bahkan aku yang lama harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan menarik diri dengan eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang di mana Xiao Yan mundur tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Douzun. Xiao Yan melirik dan hatinya langsung tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Douzuns dari intelijen yang mereka kumpulkan. Hantu tua Zai Xing, kamu sebenarnya juga ada di sini. Yao Lao menatap lelaki tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala aula sangat menghargaimu. Karena itu, dia juga mengirim saya ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya. Orang tua yang disebut hantu tua Zai Xing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang besar. Kamu tahu aku akan datang. Xiao Yan bertanya dengan senyum dingin. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Zai Xing tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula pada Anda bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, saya mengacu pada kunci klan Xiao. Benda itu seharusnya bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kuncinya ditempatkan bersamamu. Petik 2. Ayah. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Bajingan ini dari Hall of Soul. Tampaknya mereka telah melukai semua kerabatnya. Jangan berkelahi dengannya. Tinggalkan dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi padat dari Xiao Yan. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Zai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Old Mugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa Yao Lao pergi, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang lama telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zai Xing tertawa. Tangan putih tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan perkasa melonjak dan langsung menggumpal menjadi jejak kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Sebuah telapak tangan dibanting keras ke Xiao Yan. Bagus sekali. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar suara angin kencang yang menakutkan yang ditransmisikan. Segel tangannya juga mulai buru-buru berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Sebuah tangisan dingin buru-buru terdengar di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga melonjak tiba-tiba pada saat ini. Api ungu coklat menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Itu mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan telapak tangan itu. Bang! Ledakan yang menggetarkan bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Ketika kelompok cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual, yang wajah masih memiliki beberapa rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga terus mengambil alih selusin langkah mundur. Darah bergejolak di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zai Xing ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan tebakannya, setidaknya mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya yang disebut Tianzun dari Hall of Soul.
Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Douzun. Jangan melawannya secara langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan dipaksa kembali. Guru, masuk ke ring. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke dalam cincin hitam pekat di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zai Xing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan sengit terungkap di mata Xiao Yan ketika dia melihat Yao Lao memasuki ring. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao pergi dari tempat yang mengerikan ini. Dia akan membunuh siapapun yang menghentikannya. Bab 1223, Tertipu. Keke, apakah kamu akhirnya akan pergi keluar dan mempertaruhkan hidupmu? Saya yang lama benar-benar ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura dominan sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Douqi yang luas dan perkasa di dalam nadinya meraung liar, muncul seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada kondisi di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan 3.000 api pembakaran. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya dalam menghadapi kekuatan bintang 5 Zai Xing, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao kepada saya yang lama dan saya yang lama dapat menyelamatkan hidup Anda. Hantu tua Zai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Douqi yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak bintang 5 Douzun, dia tidak perlu takut sedikit pun pada Xiao Yan. Kesenjangan besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai semut. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya menghadapi kata-kata hantu tua Zai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya diputar ke sekeliling saat dia mencari cara untuk melakukan terobosan. Kalau begitu, aku yang dulu akan melakukannya sendiri. Hantu tua Zai Xing menghela nafas saat melihat ini. Tangannya terbentang dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara tabrakan. Rantai melilit di udara sebelum mengeluarkan suara, "Ci", dan langsung menembus ke ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan seperti petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan cepat dalam hitungan yang tidak cukup cepat. Ci, rantai itu dengan keras menusuk ke bawah dari udara. Setelah itu, ia menempel di bagian depan Xiao Yan dan bergegas melewatinya. Akhirnya, itu dengan kejam dimasukkan ke dalam batu hitam yang keras. Itu sedikit bergetar dan bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zai Xing tertawa samar. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu terangkat seperti kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin kencang yang menyapu semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan yang tertinggal di langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Dentang-dentang-dentang. Xiao Yan mengepalkan tangannya menghadapi serangan hantu tua Zai Xing ini. Penguasa Suan berat muncul dengan sekejap. Tubuh penguasa bergerak, membentuk beberapa pertahanan bayangan penguasa yang padat yang menerima semua serangan berantai. Dentang. Rantai itu menekan kuat ke penggaris yang berat. Gelombang kekuatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang secara bertahap stabil. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas bintang 5 Douzun benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Sebuah kehikmatan segera melonjak di dalam hatinya. Kemungkinan tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan bisa menerima serangan dari diriku yang lama dengan kekuatan bintang 9 Douzong.
Harus dikatakan bahwa kamu unik, hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan. Dia seperti binatang buas yang akan makan. Namun, aku yang lama tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Setelah menghabisimu, aku yang lama masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar itu, hantu tua Zai Xing tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan keriput yang dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zai Xing menghilang. Setelah itu meraih tenggorokannya. Tangan terlipat yang kering ini mungkin tidak ditutupi oleh doki manapun, tetapi bekas luka spasial hitam gelap langsung terbentuk di manapun ia lewat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkah kakinya ditarik dengan tergesa-gesa dan penggaris berat di tangannya ditebas dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami pemecah api. Xiao Yan berteriak marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu meretas berat ke tangan yang keriput. Namun, angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan yang terakhir sedikit bergetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggaris beratnya ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang. Tangan yang keriput dengan lembut mendarat di penggaris yang berat dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Bang! Kaki Xiao Yan tertanam dalam ke dalam batu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batu keras itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zai Xing. Darah dalam tubuh Xiao Yan bergejolak bahkan lebih marah. Penguasanya yang berat dengan cepat dibalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan meluruskan tubuhnya. Dia memandang penguasa Suan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal sebenarnya tertinggal. Meskipun jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan bagi Xiao Yan. Penguasa Suan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin tentang kekerasan yang terakhir. Namun, hantu tua Zai Xing ini adalah orang pertama yang bisa meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh. Ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, dia harus terlebih dahulu meninggalkan aula kunci jiwa ini. Segalanya mungkin menjadi lebih mudah begitu dia sampai di luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, tidak akan bisa memblokir serangan sebesar itu berkali-kali. Jangan main-main. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Zai Xing tertawa, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan dari hantu tua Zai Xing. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi lotus api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari lotus api. Setelah kekuatan spiritualnya menembus ke keadaan jiwa, tingkat di mana Xiao Yan mengaglomerasi api teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zai Xing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang mundur dengan cepat menjadi lebih cepat. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika hanya berjarak 5 kaki dari hantu tua Zai Xing.
Itu bergema di langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini sampai banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun dihancurkan sampai berantakan. Xiao Yan tidak bersantai sedikit pun setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha marah semacam ini, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh hantu tua Zai Xing. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan lotus api terjadi, sosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zai Xing. Namun, pakaian yang terakhir telah robek pada saat ini. Sepintas, dia tampak sedikit menyedihkan. Jelas, kekuatan lotus api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Douzong bintang 9, kamu bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Hantu tua Zai Xing mulai menyerang Xiao Yan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya naik dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melesat keluar dengan eksplosif. Dentang-dentang, cahaya api keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan nyala api yang menembus mereka. Setelah itu, kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar dengan tenang pecah. Banyak jiwa yang tampak menyakitkan dan tersesat perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tertegun sejenak setelah mereka membuka mata mereka. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera, jeritan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah Fire Lightning Bat yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 Burning Flame di wilayah bintang. Astaga! Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 Fire Lightning Bats membentuk-bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak rantai hitam di sekitarnya yang rusak. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di dalam seluruh aula besar. Setelah itu, mereka berkerumun dan melarikan diri dari aula. Hantu tua Zai Xing bergegas keluar dengan paksa dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, samar-samar ada kemarahan yang kuat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan, jiwa-jiwa ini semua telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Tangan pemetik bintang. Ada uap hitam yang menempel di wajah hantu tua Zai Xing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dalam mode seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiao Yan menjadi padat. Segera, yang terakhir hanya bisa melihat tangan besar ini diperbesar dengan cepat di depannya. Teman kecil Xiao Yan, ini sudah berakhir. Hantu tua Zai Xing mengungkapkan senyum ganas di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging buram yang diharapkan oleh hantu tua Zai Xing tidak muncul. Tubuh Xiao Yan memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan pemetik bintang menjadi seseram? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sejenak di kepalanya. Matanya buru-buru berbalik ke arah pintu keluar dari Luxol Hall. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet gesit. Dari penampilan belakang, siapa lagi selain Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zai Xing begitu suram sehingga menakutkan setelah dia melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti hari ini. Xiao Yan,
Aku yang dulu akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini. Raungan marah yang rendah dan dalam langsung bergema di bagian dalam aula besar, bab 1224, situasi. Tubuh Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun meskipun mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Penjaga yang tersisa di aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerbu keluar. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiao Yan juga dinaikkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zai Xing dengan cepat mengejar. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah tertipu oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini, Xiao Yan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan sangat lancar. Sayangnya, puncak kekuatan Dou Zun kelas 5 sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan barisan dari kedua belah pihak kali ini. Xiao Yan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar tidak jauh. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang keluar dengan suara swoosh. Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan keras di langit dihancurkan dengan keras saat Xiao Yan bergegas keluar dari Hall of Souls. Ini mengejutkan Xiao Yan saat dia buru-buru menghindarinya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke udara. Baru pada saat itulah dia memiliki waktu luang untuk melihat situasi di luar Hall of Soul. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan besar seperti mulut buas besar menutupi seluruh lembah. Beberapa garis retakan bahkan mendaki lereng gunung. Batu-batu besar terus-menerus berguling turun dari tebing di sekitarnya, menghancurkan lembah hingga bergetar terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia saling bersilangan di udara lembah. Douqi yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran intens yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular sanca besar, menyebabkan pelindung Hall of Souls itu merasakan jantung berdebar-debar. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di tingkat ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Ziyan berada. Tidak ada elit Dou Zun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah menghilang selama beberapa waktu. Namun, hal yang aneh adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya tidak dapat mengatakan kekuatan sebenarnya Ziyan dengan persepsi spiritualnya. Sikap itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiao Yan biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Ziyan menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong sampai dia memuntahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu situasi di area ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiao Yan tidak dirugikan. 5 Douzuns di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Tejian Zunze, yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan kuat mengambil alih. Orang itu telah diselamatkan. Menyebarkan. Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah mengetahui situasinya. Setelah mendengar tangisan Xiao Yan di langit, kegembiraan muncul di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, dengan kuat mengganggu mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici. Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan nomor mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menusuk secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Nyah.
Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya bergetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka bergegas melewati rantai dan memukul dada tiga Hall of Souls Protectors dengan keras. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan berat tersebut. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang menempel di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiaoyan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat yang terakhir secara acak mengalahkan tiga pelindung. Tubuh mereka yang menyerang ke depan dengan tergesa-gesa berhenti dan mereka tidak lagi berani menyerang ke depan dengan mudah. Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi. Xiaoyan baru saja mundur setelah mengusir ketiga pelindung saat atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial. Segel. Hantu tua Zaising menyapu matanya yang gelap dan pekat ke atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zaising terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zaising, Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zaising. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, kamu bahkan telah menerobos masuk ke aula jiwaku. Mata hantu tua Zaising tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata. Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Douzun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zaising ini bisa dianggap telah mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan banyak kematian akan terjadi di kelompok mereka hari ini. Begitu aku yang lama menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soul-ku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zaising tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan padat menoleh ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya padat saat dia berbicara, kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Dousong. Ini adalah pertama kalinya aku yang lama bertemu dengan hal seperti itu. Hantu tua Zaising melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa kaget. Kekuatan Douzun bintang 5 memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zaising, yang melangkahi kabut hitam yang menyelimuti langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Zaising bahkan jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya seonggok daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah sepenuhnya menaklukkan 3.000 api pembakaran. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung menjadi api teratai Buddha yang marah, itu pasti akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api transformasi kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakannya. Hal ini, dengan kekuatan hantu tua Zaising, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk menyiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, elit Douzuns di pihak mereka telah ditahan oleh sesepuh terhormat dari aula jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin saat ini melonjak dan bentuk aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Mustahil baginya untuk menandingi hantu tua Zaising. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip, Ziyan, yang jaraknya cukup dekat, tampaknya telah merasakan pikirannya.
Tubuh kecilnya yang halus melompat di udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Dapatkah engkau melakukannya? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan khawatir. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Ziyan menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan terdiam. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati. Tarik kembali jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Petik 2. Ziyan menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil indah Ziyan tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Ziyan menarik. Sehelai rambut ungu di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap Xiao Yan yang tercengang. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung memelototinya dengan kejam. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil itu sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat menyihir, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menarik kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati. Xiao Yan menarik tangannya kembali saat dia mundur. Api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Ziyan juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zai Xing dari kejauhan. Itu mungkin baginya untuk merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh yang terakhir. Kali ini, itu bukan lagi sekadar permainan. Dalam situasi saat ini, Ziyan juga sangat menyadari bahwa hantu tua Zai Xing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan masuk ke medan pertempuran itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia perlu menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman menarik diri dari operasi penyelamatan ini hari ini. Jika tidak, kelompok mereka akan benar-benar menderita korban besar. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan. Bab 1225, Tunda. Hantu tua Zai Xing sedikit mengernyit saat dia melihat Ziyan, yang menghalangi di depan. Matanya berputar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Ziyan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Ziyan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu adalah beberapa item unik yang bisa melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya berbalik ke arah Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan naik darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat adegan ini, hantu tua Zai Xing mau tidak mau mengecilkan matanya meskipun dia tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangat hebat. Namun, itu sangat langka. Seseorang akan dianggap sangat diberkati untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana mungkin ini tidak membuat hati hantu tua Zai Xing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius Xiao Yan. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat skill Dou yang telah disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasusnya bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa membalikkan keadaan. Brat, jangan terus bertindak bandel. Ini hanya akan menyebabkan nasibmu semakin menyakitkan. Petik 2.
Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Ziyan. Kabut hitam yang luas dan kuat tertinggal di belakangnya dan tekanan menyebar. Ini telah menyebabkan aura sejumlah ahli Hall of Soul menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Zai Xing yang berjalan perlahan, wajah cantik Ziyan juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan minggir atau kamu ingin aku yang lama menyerang? Saya yang tua tidak tahu bagaimana bersikap mudah pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Petik 2. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Ziyan. Dia mengarahkannya ke Ziyan dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. Serang saja jika kamu mau. Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ziyan hanya meringkuk bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan besar dari hantu tua Zai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu sangat tidak disukai, wajah hantu tua Zai Xing menjadi sedikit muram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Ziyan. Setelah hantu tua Zai Xing mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar seperti kilat. Segera setelah itu, ruang di sekitar Ziyan tampaknya telah dijepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Ziyan dengan kejam menekan ke arahnya. Jika seseorang dengan kuat menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Douzong akan segera pecah. Namun, ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Ziyan, cahaya ungu yang melekat di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang terkompresi dengan keras ke dalam menjadi padat. Setelah itu, perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di depan nenek ini. Ziyan secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang lebih tua. Menarik. Sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat bahwa Ziyan dengan mudah mengatasi tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawannya. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, sebuah pukulan dilempar tanpa gerakan mewah. Bang! Pukulan dari hantu tua Zai Xing ini baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang agung segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu menggoyangkan dengan kuat. Itu berubah menjadi ular piton raksasa hitam besar 1000 kaki. Itu kemudian meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia mengeluarkan suara robekan dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Ziyan. Piton hitam besar bergegas melintasi langit. Tekanan angin yang kuat yang diciptakan secara langsung menyebabkan beberapa ratus kaki selokan di dasar lembah meskipun jaraknya ribuan kaki. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah menghadapi serangan ganas dari hantu tua Zai Xing ini. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju Void kuno. Ziyan menjerit lembut. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, seekor naga besar berwarna ungu muda yang berukuran beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin telapak yang tajam dan kekuatan naga yang lebat. Itu meraung ke langit dan bertabrakan dengan ular piton hitam besar. Bang! Suara pengadukan jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan tersapu di langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar berguling ke bawah. Akhirnya, yang berat mendarat ke dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat mereka melakukannya. Mengerang. Tubuh halus Ziyan terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara menakutkan melonjak. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara mengamuk di langit sejenak sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan yang biasa dilihat oleh hantu tua Zai Xing ke arah Ziyan juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Ziyan sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari inderanya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong.
Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Zai Xing. Sungguh teknik tinju yang aneh. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiao Yan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiao Yan sudah dengan paksa menguleni 4 jenis api surgawi bersama-sama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang mengerikan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Zai Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa uap air di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rumput hijau di lembah itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya menyebabkan hantu tua Zai Xing merasa sedikit tidak nyaman. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Terlebih lagi, kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang ditumpuk satu sama lain, bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika dia terkena itu. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Zai Xing. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di depan Ziyan dalam mode seperti hantu. Dia membanting dengan tangannya yang besar dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Ziyan dengan cara seperti kilat sambil membawa kekuatan penghancur bentuk yang menakutkan. Menghadapi hantu tua Zai Xing, yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Ziyan. Dia tidak bisa mundur pada saat ini. Jika tidak, jika dia akhirnya memberikan kesempatan kepada yang pertama, dia mungkin mengganggu penggabungan api surgawi Xiao Yan. Karenanya, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu melekat padanya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Zai Xing. Bang bang bang. Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan menghasilkan ledakan seperti guntur. Pada saat yang sama, banyak erangan teredam akan terus muncul. Bang! Tabrakan sengit lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah terang tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya juga terguncang sampai dia terus ditarik ke belakang. Beberapa saat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya itu dipenuhi dengan kepucatan. Dia bukan tandingan hantu tua Zai Xing dalam hal bentrokan seperti ini. Bukankah karena Ziyan memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan yang besar, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur. Dengan paksa selama selusin tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun, seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Ziyan, badai besar muncul di dalam hati hantu tua Zai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan yang pertama hanyalah Dousong. Namun, gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya tetapi kekuatan mengerikan yang samar-samar tercermin sebenarnya menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Zai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menyebabkan masalah di masa depan. Kalau tidak, pada saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin adalah dia. Tangan pemetik bintang. Ekspresi hantu tua Zai Xing akhirnya menjadi benar-benar gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dengan rapat menatap Ziyan, yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia tertawa dingin. Kabut hitam melonjak di atas tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Zai Xing anehnya menghilang ketika dia melakukannya. Hanya lengannya yang masih tersisa di luar ruang itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak dalam hati Ziyan ketika dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya ketika dia menarik kembali. Segera, kekuatan besar ditransmisikan dan dengan kuat meraih lehernya. Mati. Kamu adalah orang yang akan mati. Niat membunuh muncul di mata hantu tua Zai Xing ketika tangannya meraih leher Ziyan. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retak spasial tiba-tiba terbentuk tidak jauh. Segera, sosok seperti menara yang kuat keluar dari sana. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Zai Xing.
Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zai Xing akan pecah dengan keras jika dia dipukul bahkan dengan kekuatannya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan hantu tua Zai Xing terkejut. Itu pasti tidak mungkin untuk mengadopsi kehidupan untuk metode kehidupan. Oleh karena itu, dia melepaskan Ziyan dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras menyerang. Bang! Badai mengerikan meletus. Hantu tua Zai Xing mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuhnya yang kuat itu terbang mundur. Setelah itu, ia mendarat di samping Ziyan dengan cara yang agak mengejutkan. Batuk, orang besar, bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua? Ziyan memegang tenggorokannya dan batuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami adalah Xiong Zhan yang dibawa Ziyan dari alam pil. Pada saat ini, dia juga tertawa kering. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, sial, bukan aku yang lama ingin datang tapi aku terlempar. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram saat dia melihat Xiong Zhan dari jarak yang cukup dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga seorang Douzun, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru menoleh ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna perlahan-lahan digantung di telapak tangan Xiao Yan. Pemusnahan seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya merasa sedikit dingin diam-diam menyebar. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Ziyan, Xiao Ina akhirnya berhasil bergabung dan membentuk Annihilation Fire Lotus yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi.